بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa memulai pertemuan perdana kita pada program Majelis Mudarasah. Alhamdulillah, merupakan suatu kesyukuran yang besar karena sebenarnya sekalian, eh, mungkin yang eh, saya pernah ajar di kelas-kelas bahasa Arab mungkin mengetahui bahwasanya ini sebenarnya adalah umniyah qadimah. Jadi angan-angan harapan yang sangat lama. Sudah dari dulu sebenarnya sudah pengen sekali kita mengadakan program seperti ini, dan kita sudah beberapa kali musyawarahkan dengan teman-teman, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa memulainya. Semoga malam hari ini dan seterusnya ke depan Allah selalu memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua dan melimpahkan keberkahan pada majelis kita ini. Baik. Seperti kita sampaikan sebelumnya umat sekalian, insya Allah malam hari ini kita belum masuk ke materi program. Maksudnya langsung ke muqarrar, kitab-kitab apa saja, bukan. Tapi insya Allah kita malam hari ini akan membahas terkait dengan muqaddimah. Allah. Atau setidaknya insya Allah yang kita bahas malam hari ini ada tiga hal utama. Ada tiga hal utama. Yang pertama adalah terkait kewajiban utama dan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Apa sebenarnya kewajiban kita dan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan perbuat setelah tahu kewajiban tersebut. Dan yang terakhir nanti baru kita akan membahas insya Allah materi dan metode belajar kita. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu kewajiban utama kita sebagai seorang muslim. Di banyak ayat Allah telah menyebutkan ayat-ayat yang sebenarnya maksud dan maknanya itu hampir sama. Di antaranya Allah bersabda di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dzalika dinul qayyim." Wa ma umiru, tidaklah mereka umat manusia ini disuruh, tidaklah mereka disuruh illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa, kecuali mereka hanya disuruh untuk apa? Beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata, dengan ikhlas. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan inilah agama yang lurus. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain menunjukkan makna seperti ini. Di antaranya misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang betul-betul ajal kepada, sampai al-yaqin di dalam ayat itu
maksudnya adalah al-ajal, maut. Beribadahlah, menyembahlah Allah sampai sampai tiba ajal. Dan misalkan juga di dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, di sini semua manusia yang diutus, yang diperintahkan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini. Dan bahkan kalau kita misalkan mencari di Al-Quran, kata yang berakar dari kata abada, itu kita akan mendapati 140 ayat yang mengandung kata yang berakar dari kata abada. Ada 140 ayat. Jadi banyak sekali. Jadi ini adalah tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau kita tahu tujuan utama kita diciptakan, maka kita harus menjadikannya sebagai tujuan utama hidup kita. Harus kita menjadikannya sebagai visi hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, itu harus untuk ibadah atau sebagai bentuk ibadah. Apapun yang kita usahakan, baik itu ibadah makhdoh, ibadah yang betul-betul murni adalah ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, itu murni adalah ibadah. Jelas kita harus mengikhlaskan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah. Tapi selain itu, misalkan kita melakukan kesibukan sehari-hari kita, misalkan kita bekerja, atau misalkan mengurus keluarga kita, itu juga semuanya harus dalam rangka ibadah atau dalam rangka mendukung kita beribadah kepada Allah. Demikian. Jadi setelah kita tahu bahwasanya tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka itu harus menjadi visi hidup. Baik. Lalu akan timbul pertanyaan berikutnya. Bima na'buduhu? Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Dengan apa kita menyembah kepada Allah? Baik. Bima na'buduhu? Mungkin dari Umhat sekalian ada jawaban Umhat sekalian? Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Itu cara beribadahnya. Dengan seluruh anggota badan. Dengan seluruh anggota badan. Fakot? Hanya dengan seluruh anggota badan saja? Jiwa dan raga, Ustaz. Jiwa dan raga, Masya Allah. Ini jawaban-jawaban yang bagus. Tapi umat sekalian, ada jawaban yang lebih mencakup semuanya. Apa itu? Na'buduhu bikulli ma an'amana Allah bihi. Na'buduhu bikulli ma an'amana Allah bihi. Kita beribadah kepada Allah dengan semua hal, dengan segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah. Karena memang pada dasarnya kita diciptakan, kita ada itu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya juga. Begitu kan Ibu ya? Nah, Betul, jadi dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena semua kenikmatan itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan inilah sebenarnya hakikat syukur, sekali. Dan inilah sebenarnya hakikat syukur. Syukur itu memanfaatkan atau menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan dan harapan Allah memberikannya kepada kita. Agar kita menggunakannya untuk beribadah. Itu hakikat syukur. Menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada sesuai dengan
harapan dan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Saya terkadang memberikan permisalan, terkadang mungkin saya sebutkan juga di beberapa kelas. Eh, saya memberikan gambaran hakikat syukur itu seandainya saja kita memberikan hadiah kepada seorang teman kita berupa pakaian. Andaikan saja kita memberikan hadiah kepada teman kita berupa pakaian. Tentu harapan kita saat kita memberikan hadiah itu pakaiannya untuk apa? Untuk dikenakan, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Nah, Nah, lalu Ustaz. bagaimana Iya, iya. perasaan kita seandainya misalkan setelah kita kasih pakaian kita itu, setelah kita menghadiahkan pakaian itu, keesokan harinya kita berkunjung ke rumahnya, kita lihat ternyata pakaiannya itu dipakai buat keset. Gimana perasaan kita? Sedih, Ustaz. Hatinya tentu tercabik-cabik, ya kan ya Bu ya? Iya, Ustaz. Taib. Begitulah seharusnya kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan dan harapan Allah memberikannya kepada kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya, untuk menunjang ibadah kita kepada. Begitu kan Ibu ya? Jadi kita beribadah kepada dengan semua hal yang kita dapati. Bisa misalkan di antaranya dengan hati kita. Dan para ulama kita bersepakat bahwasanya ibadah yang paling utama adalah ibadah hati, ibadah qalbiyah, ibadah batiniyah. Ibadah yang paling utama adalah ibadah hati dibanding dengan ibadah-ibadah fisik dan harta. Nah, kalau misalkan kita membicarakan ibadah fisik, yang paling utama, yang paling afdal itu adalah sholat. Tapi sholat itu tidak kalah, sholat itu masih kalah keutamaannya dengan ibadah hati. Jadi, kita mengingat Allah, termasuk juga tingkatan beribadah dengan Al-Quran yang tinggi itu adalah tingkatan tadabbur, ya kan Ibu ya? Mentadaburi Al-Quran. Setelah misalkan kita membacanya, kemudian kita menghafalkannya, uh, kemudian tingkatan selanjutnya apa? Tingkatan selanjutnya adalah mentadaburinya. Tadabbur itu dengan apa? Dengan hati. Zikir kepada Allah dengan hati. Itu adalah ibadah yang paling utama. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang? Kemudian juga kita bisa beribadah kepada Allah dengan lisan kita, dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran, termasuk juga misalkan dengan menasehati orang lain, dengan mengajar, termasuk ibadah lisan. Kemudian kita juga bisa beribadah dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita, misalkan apa? Kita belajar itu berpikir dengan pikiran kita. Kita belajar itu dalam rangka ibadah, ya kan Ibu ya? Nah, kita belajar itu dalam rangka ibadah. Maka hendaknya kita juga niat di awal ini, mumpung di awal Ibu sekalian. Mumpung di awal kita niatkan kita belajar ini dalam rangka ibadah, mau mengharap ridha dan pahala dari Allah. Nah, karena memang belajar itu bagian dari itu. Baik. Termasuk mungkin ibadah dengan pikiran kita. Itu apa? Kita misalkan memikirkan kemaslahatan umat muslim. Kita misalkan jika ada saudara-saudara kita yang terkena musibah, maka kita pikirkan bagaimana baiknya. Misalkan kita nggak punya harta untuk membantu mereka, tapi mungkin kita masih bisa berpikir untuk menyediakan fasilitas, untuk menjadi perantara, gitu kan Ibu ya. Kemudian uh, kita juga bisa beribadah dengan anggota tubuh kita, semua anggota tubuh kita. Kemudian dengan waktu yang kita gunakan, itu hendaknya seluruh waktu yang kita gunakan itu kita niatkan untuk ibadah, Mas sekali. Jangan sampai terlewat satu waktu pun selain atau jangan sampai terlewat satu waktu pun kosong dari niat ibadah. Karena ada riwayat umat sekalian dan riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah. Dia berkata, "Innam ra'an dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuhu." Innam ra'an, sesungguhnya
jika seseorang dhahabat sa'atun min umrihi, jika terlewat, hilang beberapa waktu dari usianya, fi ghairi ma khuliqa lahu, pada hal-hal yang bukan tujuan dia diciptakan, selain dengan niat ibadah, la jadirun an takuna alaihi hasratuhu, maka pasti penyesalannya nanti akan berkepanjangan. Untuk maksudnya adalah penyesalan di akhiratnya. Jadi hendaknya setiap waktu kita, apapun yang kita lakukan, di setiap waktu kita niatkan untuk ibadah. Bekerja kita niatkan untuk ibadah. Misalkan ya, sebagai suami, hendaknya kita bekerja itu niat untuk ibadah, nanti misalkan mencukupi kebutuhan nafkah keluarga kita, atau nanti misalkan bekerja, misalkan nanti bisa untuk sedekah, bisa untuk membantu ibadah kita, misalkan bisa nanti selain sedekah bisa umroh, bisa haji, dan sebagainya. Harus diniatkan dalam rangka ibadah atau mendukung ibadah kita kepada Allah. Bahkan makan kita, tidur kita, semuanya. Baik. Dan di antara hal yang bisa kita gunakan untuk beribadah adalah harta. Harta, ini sudah misalnya sedekah. Sedekah itu ada macam-macam, ada sedekah mandubah, sedekah yang hukumnya sunnah. Dan ada sedekah wajibah, yaitu zakat, zakat wajibah. Insyaallah nanti kita akan pelajari. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Ini mungkin beberapa contoh saja, tapi beribadah kepada Allah itu sebenarnya hakikatnya dengan semua hal, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian Ibu ya. Wadih muhad, Assalamualaikum. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama, Ustadz. Lama, baik. Kemudian berikutnya, setelah kita memahami dan mengetahui kewajiban kita sebagai seorang muslim dan tujuan kita, tujuan hidup kita. Jadi setelah kita tahu tadi kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus menjadikannya sebagai visi hidup kita, tujuan utama hidup kita. Baik, lalu berikutnya apa yang harus kita perbuat setelah tahu kewajiban ini? Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita ambil? Kalau misalkan mungkin umat sekalian di lembaga-lembaga itu ada namanya visi dan misi, ya kan Ibu ya? Iya, Ustadz. Visi itu apa? Visi itu nanti mau dibawa kemana arahnya, atau mau jadi apa, kan gitu Ibu ya? Tadi kita Iya. sudah punya misi hidup kita. Misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Itu visi. Visi hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Kemudian misi itu apa? Misi itu adalah langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan utama tadi. Apa langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan utama tadi? Setidaknya yang paling utama ada dua hal sekalian yang harus kita ketahui untuk menjalankan kewajiban kita tadi. Yang pertama adalah berilmu, dan kemudian yang kedua adalah beramal. Dua hal ini harus berjalan selaras dan berdampingan. Tidak boleh diambil salah satunya saja. Tidak boleh yang ini dulu saja, misalkan salah satu dulu lalu yang satu nanti. Tidak boleh seperti itu. Berilmu dan beramal. Kalau misalkan orang hanya belajar saja tapi tidak pernah diamalkan, maka tidak ada gunanya ilmunya. Ya kan Ibu ya? Justru ilmunya nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dituntut di akhirat. Menuntut ilmu selama di dunia ini untuk apa? Dan bahkan diriwayatkan di antara tiga golongan yang pertama kali diseret ke dalam api neraka itu apa? Al-alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmunya. Yang mengajar tidak ikhlas, yang mengamalkan tidak ikhlas, atau ilmunya tidak diamalkan. Itulah salah satu dari tiga golongan
yang pertama kali diseret dalam api neraka. Jadi apa namanya digunakan untuk menghidupkan final. Baik. Dan beramal juga nggak mungkin orang beramal kemudian tanpa didasari ilmu. Wah, yang penting beramal dulu aja lah. Eh, belajarnya nanti aja kalau ada waktu. Ya, tidak bisa seperti itu juga. Beramal itu harus didasari ilmu. Karena kita beribadah itu bukan bukan berdasarkan kreativitas kita. Kita beribadah itu bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan ilmu. Ilmu bagaimana Allah membuat ketentuan, bagaimana Rasulullah menjelaskan, bagaimana para sahabat memahami setiap perintah dan larangan. Baik. Terkait dalam masalah berilmu, atau kita pahami maksudnya berilmu di sini adalah belajar, ibu-ibu ya. Maksudnya berilmu di sini adalah belajar. Baik. Tentu dalam belajar, misalnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita tempuh dan kita laksanakan. Apa saja hal-hal itu dalam belajar? Kita ada beberapa hal yang penting sekali kita pahami dan kita laksanakan. Apa saja? Yang pertama, kita harus beradab dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus tahu materi yang harus dipelajari itu apa saja. Yang harus kita prioritaskan untuk dipelajari terlebih dahulu itu apa saja. Yang wajib dipelajari dan tidak wajib dipelajari itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal penunjang dalam belajar. Apa saja hal-hal yang menunjang kita dalam belajar kita. Baik. Yang pertama, adab penuntut ilmu. Ini sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Adab. Adab. Bahkan para ulama kita mengatakan la ilma liman la adabalahu. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang tidak punya adab. Bahkan para ulama kita mengatakan kunna talabna al-ilma 20 sanah. Afwan, kunna talabna al-adaba 20 sanah wa talabna al-ilma 10 sinin. Kita dahulu, ini adalah perkataan Ibnu Mubarak. Dahulu kita itu belajar adab itu selama 20 tahun dan belajar ilmu selama 10 tahun. Jadi adab itu lebih diprioritaskan. Adab dahulu. Dan adab terkait adab penuntut ilmu. Terkait adab penuntut ilmu ini banyak sekali sebenarnya. Dan bahkan para ulama itu banyak sekali menulis kitab-kitab khusus terkait dengan adab-adab penuntut ilmu. Mungkin sekilas saja kita sebutkan di antara adab-adab penuntut ilmu itu ada adab-adab yang terkait dengan dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Sifat-sifat apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Misalnya, yang paling pertama tentunya adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah tawadhu', selalu merasa rendah hati. Nah, saya mengajar ibu-ibu itu selalu, semua ibu-ibu itu selalu rendah hati. Nah, ini kan ibu-ibu ya? Kalau belajar itu udah aduh, kalau susah ini, gimana? Tapi ketika ujian ternyata betul semua jawabannya. Nah, itu kan rendah hati, tawadhu ini ibu ya. Baik. Nah, itu memang sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian juga di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sabar. Sabar. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu tanpa kesabaran. Karena ilmu, menuntut ilmu itu adalah jalan mendapatkan warisan para nabi. Menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan warisan para nabi. Para nabi itu tidak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Ketika kita mewarisi ilmu, tentu tidak hanya ilmu saja, tapi juga cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Kita harus siap. Menuntut ilmu itu tidak mudah.
Menuntut ilmu itu uh, butuh waktu yang panjang, harus bertahap. Uh, jadi kita harus pahami ini betul-betul menuntut ilmu itu harus butuh kesabaran, butuh kesabaran. Dan di antara sifat-sifat penuntut ilmu juga ya, harus qanaah. Qanaah. Qanaah itu apa? Om? Mensyukuri, mensyukuri uh, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, ya kan ya Bung ya? Nah, terutama di awal-awal belajar biasanya Ibu sekalian. Di awal-awal belajar saat membentuk fondasi keilmuan, yaitu seorang penuntut ilmu sangat butuh sifat qanaah. Karena kalau misalkan tidak memiliki sifat qanaah, itu nanti belajarnya itu tidak akan fokus. Jadi membanding-bandingkan, oh sini gini, sini gini, sini gini, sini gini. Nah, tidak bisa seperti itu. Apalagi belajar fikih. Belajar fikih itu sangat butuh qanaah. Makanya nanti insya Allah di awal sebelum kita belajar fikih, insya Allah kita akan membahas pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Supaya memberikan rasa qanaah kepada kita semuanya terhadap apa yang kita pelajari. Supaya yakin dengan apa yang kita pelajari. Gitu ya, Bu, ya. Kalau tidak seperti itu nanti eh, akan tetap bimbang kita dalam menuntut ilmu. Gitu ya, Bu, ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan tentunya seorang penuntut ilmu itu juga harus mempunyai sifat kesungguhan, ijtihad, kesungguhan, tekun. Itu tidak bisa dipisahkan dari seorang penuntut ilmu. Baik. Itu di antara sifat-sifat seorang penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Tapi di sana juga ada adab-adab yang lain. Ada adab-adab yang lain misalkan terkait dengan adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Terkadang mungkin kita tahu ada seseorang yang belajar banyak, belajar lama kepada seorang guru, tapi adab kepada gurunya itu kurang. Naam, dia mendapatkan wawasan, tapi apakah dia mendapatkan keberkahan dari keilmuan tersebut? Dulu pernah di Ribat Tarim di Yaman. Naam, Ribat Tarim itu terkenal sebagai ma'had, sebagai markas dakwah yang memproduksi banyak ulama. Dan dahulu ada murid di sana, santri di sana yang dianggap jenius. Bahkan kitab apa namanya? Kitab Nihayatul Muhtaj itu berjilid-jilid sekali. Berjilid-jilid, belasan jilid. Itu bisa dihafal oleh dia. Saking cerdasnya dan pintarnya dia. Memang diakui oleh semuanya, oleh guru-gurunya dan teman-temannya. Ini pintar sekali. Namun suatu ketika murid yang jenius ini meninggalkan meninggalkan tempat belajarnya itu tanpa izin pada gurunya. Padahal meninggalkannya ini karena dia diundang untuk mengisi ceramah. Tapi dia lupa bahwasanya dia mendapatkan ilmu selama ini itu melalui perantara dari gurunya. Dia meremehkan. Dia mengira tidak perlulah izin. Ya, dia mungkin sudah merasa juga ini saya diundang. Saya ini juga alim. Saya ini juga orang yang berilmu. Ngapain izin-izin lagi? Baik. Saat itu ternyata saat dia keluar pergi meninggalkan ma'had, ternyata chefnya, gurunya itu mengumpulkan semua murid yang ada di sana. Kemudian ternyata gurunya ini menyadari bahwasanya santri yang jenius tadi itu tidak ada di markas, tidak ada di ma'had. Kemudian Syekh tadi bertanya kepada murid-murid yang lain, kemana Fulan?
Kemudian teman-temannya menjawab bahwasanya Fulan pergi ke suatu kota. Saat di sana dia diundang untuk berceramah. Kemudian syekhnya bilang apa? Ternyata syekhnya ini tidak ridho kepadanya, tidak ridho dengan adab perlakuannya. Syekhnya ini bilang, biarkan dia pergi, tapi ilmunya tetap di sini. Biarkan dia pergi, tapi ilmunya tetap di sini. Kemudian apa yang terjadi saat murid jenius tadi? Saat murid jenius tadi mau memulai untuk mengisi ceramah, sudah duduk di tempatnya. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian diam, terdiam, betul-betul diam, nggak ada apa sama sekali apapun yang bisa diucapkan oleh dia. Ternyata apa yang terjadi? Dia lupa semua apa yang dia pelajari selama. Dia lupa semua apa yang dia pelajari selama. Dan ini kisah nyata. Nah, ini kisah nyata di Ribat Tarim di Hadramaut ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Dan di antara adab juga yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu apa? Yaitu adab kita kepada kitab. Kita bagaimana kita memperlakukan ilmu itu sendiri. Kitab itu adalah di antara sumber ilmu, ya kan Ibu? Maka kita harus betul-betul menghargai dan menghormatinya juga. Jangan kita meletakkan kitab kita akan di lantai tanpa alas. Kemudian atau kita misalkan di tumpukan meja, misalkan kita meletakkan kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab yang utama, misalkan kitab terkait dengan akidah, itu kita letakkan di paling bawah, di bawah kitab-kitab yang lain, misalkan kitab-kitab sirah atau kitab-kitab apalagi kitab-kitab umum, bacaan-bacaan biasa. Dan Al-Quran itu tentu adalah kitab yang kalau misalkan dalam urutan kita meletakkan, itu harus kita letakkan di paling atas. Kemudian di bawahnya lagi kitab akidah. Kemudian di bawahnya lagi kitab-kitab hadis. Al-Quran, kemudian kitab hadis, kemudian kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab fikih, seperti itu. Baru kitab-kitab yang lain. Kita ibu ya, cara membawanya, cara menjaganya. Bahkan para ulama kita tuh menjelaskan kitab itu jangan sampai dilipat. Kitab itu jangan sampai dilipat. Apalagi Al-Quran, mushaf Al-Quran jangan sampai dilipat. Kitab-kitab keilmuan itu kalau membatasi itu jangan sampai dilipat. Bahkan membatasi dengan pena, kemudian kita tutup, kan? Jadi mengganjal ya kan Ibu ya. Itu juga tidak boleh karena akan merusak. Kalau mau membatasi kasih kertas. Jadi betul-betul kita adab sebagai penuntut ilmu itu harus betul-betul kita jaga supaya ilmu kita itu barokah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu kita. Baik, berikutnya umat sekalian, hal yang perlu kita perhatikan juga saat kita belajar, saat kita menuntut ilmu adalah materi apa saja yang dipelajari. Umat sekalian, tentu kita semuanya memahami bahwasanya hidup kita itu tidak selamanya. Ya kan Ibu ya? Usia kita itu tidak panjang. Ya atau ya? Rata-rata kita umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60 tahun. Lebih dari itu bonus. Maka dalam belajar kita harus punya prioritas. Dalam belajar itu kita harus punya prioritas. Karena kita harus paham bahwasanya ilmu dari semua bidang ilmu syar'i itu ada ilmu-ilmu yang
hukum mempelajarinya fardu ain, wajib ain, yang semua orang wajib mempelajari dan tahu dan paham, baik orang awam maupun orang yang berilmu, baik penuntut ilmu, thalibul ilm atau bukan thalibul ilm, baik besar maupun kecil, baik tua maupun muda, semua orang wajib tahu dan memahami dan mempelajari. Namun ada juga bidang-bidang ilmu atau beberapa masalah-masalah keilmuan yang hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak harus semua dari kita mempelajarinya. Kalau seandainya sudah ada yang mempelajarinya di daerah kita, di tempat kita, sudah cukup. Ada juga yang mempelajarinya itu hukumnya mandub, hukumnya sunnah. Jadi tidak semua bidang ilmu itu hukum mempelajarinya wajib. Na'am talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang mengaku dirinya Islam, ya kan Ibu ya? Naam. Tapi seperti tadi kita sampaikan bahwasanya bidang-bidang ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, wajib secara individu per individu. Semua kita wajib mempelajarinya. Tapi ada yang sifatnya fardu ain. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik. Lalu apa saja yang harus kita prioritaskan dalam belajar, yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Baik. Setidaknya di sana ada 3 hal atau 3 bidang ilmu yang harus kita prioritaskan. Dan 3 bidang ilmu ini sebenarnya adalah inti dari syariat Islam. Apa itu? Yang pertama adalah aqidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak atau juga biasa disebut dengan adab atau juga terkadang disebut dengan suluk atau tazkiyatun nufus atau sebagian istilah dahulu juga menyebutnya dengan istilah tasawuf. Jadi tasawuf istilah lama. Itu maksudnya adalah adab dan akhlak. Kalau tasawuf istilah sekarang mungkin sudah banyak perubahan dan pergeseran, sudah banyak penyimpangan. Tapi maksudnya tasawuf istilah dahulu itu adalah maksudnya adalah adab dan akhlak. Baik. Yang 3 hal ini, sekalian, 3 hal ini adalah inti dari syariat Islam. Dan ini kita temukan di banyak dalil, di banyak contoh. Misalkan malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Maksudnya iman itu adalah aqidah. Rasulullah menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila ghairi. Kemudian Islam, Rasulullah menjawab, an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Itu sebenarnya terkait dengan fikih. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam tarahu fa innahu yarak. Itu sebenarnya terkait dengan akhlak dan adab. Kemudian juga kalau kita perhatikan dan renungi dan membaca dan mentadabburi surat Luqman. Di dalam surat Luqman, Allah memberikan satu contoh sosok seseorang yang dianugerahi al-hikmah, yang sehingga dikenal oleh orang-orang disebut dengan Luqman al-Hakim. Al-Hakim itu sebenarnya bukan namanya, tapi karena Allah menganugerahkan hikmah kepadanya sehingga dijuluki Al-Hakim. Ya, bisa. Tapi maksudnya hikmah, menurut para mufassirun di dalam ayat tersebut apa? Adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ketika Luqman Al-Hakim dianugerahi ilmu dan amal, kemudian Allah memerintahkannya untuk bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah. Kemudian di ayat setelahnya, kita temukan bagaimana bentuk syukur Luqman Al-Hakim.
Luqman Al-Hakim bersyukur dengan cara mengajarkan ilmunya. Dan yang diajarkan pertama kali adalah keluarganya, anaknya. Kayak ya bunayya, ada nasihat-nasihat Luqman. Dan kalau kita perhatikan satu persatu dari nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman memulai nasihatnya dengan apa? Dengan akidah. La Dengan akidah. tusyrik billah. La tusyrik billah. Ya kan Ibu ya? Nah, La tusyrik billah. ya Luqman benar. La tusyrik billah. memulai nasihatnya dengan La akidah. tusyrik billah. Dan bahkan dilanjutkan di sana disisipi wasiat Allah kepada kita semuanya, seandainya saja di sana hak Allah yaitu diesakan hak Allah adalah kita beribadah hanya kepadanya semata, mengesakannya. Seandainya hak Allah tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang mempunyai banyak jasa kepada kita, di sana diibaratkan orang tua kita. Seandainya saja, naam orang tua kita mempunyai hak kepada kita, yaitu hak ditaati dan hak untuk diperlakukan dengan baik. Ya kan Ibu ya, ada dua hak orang tua kita, yaitu hak untuk ditaati dan hak diperlakukan dengan baik. Seandainya saja hak yang pertama itu bertentangan dengan hak Allah, maka yang mana yang harus didahulukan? Maka hak Allah yang harus didahulukan. Tapi meskipun hak yang pertama dari orang tua kita itu gugur seandainya bertentangan dengan hak Allah, maka hak yang kedua itu tetap berlaku. Hak kedua dari orang tua kita adalah tetap memperlakukannya dengan baik. Itu itu sebenarnya adalah sisipan wasiat dari Allah di antara nasihat-nasihat Luqman. Kemudian kalau kita perhatikan lagi setelahnya nasihat Luqman kepada anaknya terkait dengan apa? Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu terkait dengan fikih, Ibu sekalian. Ya atau ya? Nah, itu terkait dengan fikih. Kemudian yang di akhir-akhir dari nasihat Luqman, itu semuanya kalau kita perhatikan terkait dengan adab dan akhlak. Terkait dengan adab dan akhlak. Nah, tiga hal ini adalah inti dari syariat Islam. Seorang muslim dianggap sebagai muslim yang baik kalau tiga-tiganya baik. Tiga-tiganya harus baik. Naam, saya tidak mengatakan bahwasanya fikih itu sama afdaliyahnya, sama keutamaannya dengan akidah. Tidak, tentu akidah tetap yang paling utama, yang lebih utama, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Akidah itu yang landasan yang paling utama kita. Baru fikih dan akhlak. Tapi apakah berarti hanya akidah saja yang kita prioritaskan? Tidak, semuanya harus baik. Akidah kita harus baik, fikih kita harus baik, akhlak kita harus baik. Nggak bisa. Misalkan seorang muslim, misalkan akidahnya baik, tapi ibadahnya kacau, misalkan ibadahnya nggak tahu sah atau tidak, muamalahnya, jual belinya nggak tahu sah atau tidak, kemudian adab dan akhlaknya juga kacau juga. Apakah disebut sebagai muslim yang baik? Tidak, meskipun akidahnya baik. Kemudian misalkan seseorang akhlaknya baik sekali, akhlaknya baik, masya Allah, tapi akidahnya bermasalah. Ya, kemudian amalan ibadahnya juga bermasalah. Bukan seorang muslim yang baik juga. Demikian juga kalau misalnya seseorang sudah lah misalkan eh, semuanya baik kecuali ibadahnya. Bukan muslim yang baik juga. Semuanya harus baik. Akidah, fikih, adab dan akhlak. Akidah itu terkait dengan apa, Om sekalian? Di sini kita tuliskan akidah itu membahas tentang keimanan terhadap hal-hal gaib yang tercakup dalam rukun iman. Ini adalah kadar wajib. Ini harus dipelajari dalam akidah. Ini ada yang saya tuliskan di sini adalah kadar wajib yang harus dipelajari dalam akidah, yaitu membahas hal-hal yang terkait dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa, Wahad? 6. Ada 6, alhamdulillah. 6. Kalau
Kalau saya sampai salah jawab, kita kembali ke SD lagi. Jangan Ustaz, udah ketuaan. Nah, nah, kadar wajib yang harus kita pahami dan pelajari dalam akidah adalah yang terkait dengan rukun iman. Adapun hal-hal yang terkait dengan misalnya apa namanya syubhat-syubhat, eh, apa namanya kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian perdebatannya dan cara membantahnya itu bukan kadar wajib bagi setiap muslim. Kadar wajib bagi setiap muslim adalah menyelamatkan akidahnya sendiri dulu. Gitu ya, Bu ya. Nggak harus membantah yang lain-lain. Wadih. Dan yang perlu kita pahami juga umat sekalian, akidah kita itu kata para ulama apa? Al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil janan, wal a'malu bil arkan. Al-qaulu bil lisan. Jadi kita beriman. Beriman itu dengan cara apa? Bersaksi dengan lisan kita. Bersaksi dengan lisan kita. Kemudian wat tasdiqu bil janan. Kita meyakini dengan hati kita. Kemudian apa? Kemudian al-a'malu bil arkan. Mengamalkan dengan semua anggota tubuh kita. Jadi akidah itu pada dasarnya adalah keimanan. Keimanan itu ada di dalam hati. Tapi keimanan itu akan terpancar dan tergambar dan nampak pada amal dan perbuatan kita. Itu ya, Beb, ya. Dan inilah sebenarnya yang mungkin terkadang itu saya sedikit memberikan catatan pada pembelajaran akidah. Beberapa, bukan semuanya. Tapi beberapa pembelajaran akidah. Sebagai kadang itu ada ustadz mengajar akidah. Itu cenderung lebih banyak porsi teorinya. Jadi kalau seperti ini harus seperti ini, demikian kita harus demikian, demikian, demikian. Kurang menyentuh sisi bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kurang menyentuh sisi apa pengaruhnya kepada kehidupan kita. Saya mungkin sebagian pernah mendengar saya menyampaikan, saya menemukan yang paling apa istilahnya terasa faidahnya mengajar akidahnya. Eh, ada satu syekh yang paling terasa faidah dalam mengajar akidah itu adalah Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali itu ketika mengajar akidah itu tidak secara teoritis, tapi beliau mengajar akidah itu seperti beliau mengajar tazkiyatun nufus. Jadi menyentuh hati kita. Eh, Jadi misalkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa saja yang sudah kita perbuat selama ini. Nah, mungkin ketika di hadapan orang, kita berusaha nampak menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah. Tapi apa di belakang itu? Ketika orang-orang tidak ada. Apa yang terbesit di dalam hati kita, benak kita, yang mana orang-orang tidak tahu. Apa yang saja yang kita pikir. Allah Maha tahu. Itu seharusnya juga yang dibahas dan disentuh dalam pembelajaran-pembelajaran akidah. Gitu Ibu ya. Jadi akidah itu tidak hanya membahas secara teori saja. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua bidang ilmu. Dan nanti insya Allah akan kita bahas pada bagian beramal. Oh iya. Kemudian fikih. Fikih itu apa bahas sekalian? Pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa? Fikih itu membahas hukum semua perbuatan manusia. Membahas hukum semua perbuatan manusia. Hukum. Yang dibahas itu Afwan, hukum. izin keluar dulu Ustadz sebentar. Na'am, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa mas sekalian? Hukum. Hukum apa? Hukum perbuatan seorang hamba. Hukum perbuatan manusia. Semua perbuatan. Hukumnya apa? Hukum di sini terkait dengan hukum misalkan wajib, sunnah atau mandub,
kemudian mubah atau makruh atau haram, terkait juga dengan hukum sah atau batal. Gitu ya, Bu ya? Nah, misalkan ibadah ini hukumnya wajib atau sunnah. Kemudian kalau seperti ini hukumnya sah atau batal. Nah, itu dibahas dalam ilmu fikih. Yang dibahas adalah hukum. Hukum apa? Hukum perbuatan, ibu-ibu sekalian. Hukum perbuatan, bukan hukum benda. Jadi kalau misalkan saya bertanya ibu-ibu sekalian, apa hukum minuman keras? Ibu jawabnya bagaimana? Haram. Haram, Ustadz. Hukum minuman keras adalah, kalau ada yang menjawab haram, itu jawabannya salah karena pertanyaannya salah. Oh gitu. Pertanyaannya Ustadz salah Perta- berarti. Pertanyaannya saya salah. Harusnya bukan hukum minuman keras, tapi hukum meminum minuman keras. Iya, betul. Ya atau ya? Betul, Hmm. Ustadz. Kalau misalkan minuman keras didiamkan begitu saja, atau dibuang, ditumpahkan, dibuang, itu bukan haram. Ya atau ya? Yang Iya, haram Ustadz. itu adalah meminumnya. Jadi di dalam fikih itu yang dibahas itu hukum perbuatan. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bukan? Ustadz. Benar. Pemahaman itu jamnya. Dan fikih, fikih itu sebenarnya sangat luas sekali. Para ulama kita biasanya membahas ilmu fikih itu menjadi 4 bagian. 4 bagian itu apa saja? Ada fiqhul ibadat, fikih ibadah. Fikih ibadah ini terkait dengan salat, zakat, puasa, haji, gitu ya, Bu ya. Baik. Ini fikih ibadat. Kemudian bagian kedua dari ilmu fikih adalah fikih muamalat. Fikih muamalat itu terkait dengan apa? Terkait dengan transaksi-transaksi, eh, baik itu jual beli atau akad-akad yang lain, jual beli, sewa, menyewa, dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Termasuk akad Itu nikah, Ustadz. Ya? enggak, kalau akad nikah itu dibahas di bagian yang ketiga, yaitu fiqhul usrah atau fiqhun nikah. Ya, biasanya disebut seperti itu, fiqhun nikah, fikih nikah atau fikih usrah, fikih keluarga. Itu dibahas semuanya terkait dengan keluarga, yaitu di bagian ketiga. Dari mulai ya, nikah itu bagaimana, syarat-syaratnya, hukum nikah itu apa, terus kemudian di dalam kewajiban di dalam menikah itu apa saja, hak dan kewajiban istri. Kemudian nanti ada masalah-masalah seperti al-zihar, li'an, talak dan lain sebagainya. Baik. Dan yang keempat adalah fiqhul jinayah. Jadi ada fiqhul ibadat, kemudian fiqhul muamalat, kemudian fiqhul nikah atau fiqhul usrah. Kemudian yang keempat adalah fiqhul jinayat. Fiqhul jinayat itu apa? Fiqhul jinayat itu adalah fikih tindak kriminal, gitu sekalian. Tindak kriminal. Tindak kriminal kan perbuatan kan Ibu ya? Nah, Iya. itu dibahas semua di dalam fikih. Baik. Tapi Berarti kalau dia, Ustadz, nah, Afwan, Afwan. Berarti kalau misalnya fikih janais itu masuknya kemana? masuk fiqhul ibadat. Fiqhul Oh, ibadat. Itu kan iya, Ustadz. sebenarnya biasanya dibahas oleh para ulama itu setelah pembahasan sholat. Karena di sana Hmm, ada pembahasan sholat jenazah, ya kan Ibu ya? iya, Ustadz. Jadi setelah saya membahas sholat wajib, kemudian membahas sholat-sholat sunnah, dan di situ termasuk sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah atau bisa berubah menjadi sunnah. Baik. Eh, Baik. Astagfirullahaladzim jami'an. Tapi dari hal-hal atau dari 4 pembagian fikih tadi, yang wajib dipelajari itu apa? Kadar wajib yang harus. Ya.
Afwan, wah sekali. Ada iklan. Baik. Eh, sampai mana tadi Om? Kadar wajib yang kadar yang wajib dipelajari dari ilmu fikih. Kadar yang wajib dipelajari dari ilmu fikih adalah yang terkait dengan sah tidaknya setiap amalan kita. Yang terkait dengan sah tidaknya setiap amalan kita. Misalkan fikih ibadat, tentu terkait dengan sah tidaknya amalan kita, ibadah kita, ya kan Ibu ya? Kemudian fikih muamalat itu terkait dengan sah tidaknya transaksi kita, ya atau ya? Iya Ustaz. Eh, kemudian fikih nikah juga terkait dengan sah tidaknya. Eh, adapun sebenarnya dari masalah tiga hal ini fikih ibadat, fikih apa namanya fikih muamalat dan fikih nikah itu sebenarnya ada hal-hal yang betul-betul detail juga yang tidak harus tidak wajib untuk dipelajari untuk bagi setiap muslim. Tapi ada kadar-kadar wajib tertentu dari setiap tiga ini. Adapun fikih jinayat yang wajib mempelajari adalah hakim. Karena yang menetapkan hukuman dalam tindak-tindak kriminal itu adalah hakim, ya kan Ibu ya? Nah, yang Betul Ustaz. wajib mempelajari fikih jinayat itu adalah hakim. Baik. Allah. Jinayat. Ini terkait dengan fikih. Kemudian yang ketiga apa tadi? Akhlak atau adab. Akhlak atau adab juga terkadang disebut juga suluk, juga terkadang disebut juga tazkiyatun nufus. Dahulu disebut dengan istilah tasawuf. Ini istilah dahulu ibu sekalian. Jadi dahulu itu yang dimaksud tasawuf itu sebenarnya adalah adab dan akhlak. Kalau sekarang tasawuf sudah berbeda. Mungkin Anda banyak sekali amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan dengan syariat. Kalau tasawuf sekarang, ya kan Ibu ya? Belum tahu Nah, Ustaz. belum tahu. Ya udahlah. Ya usah. Baik. Adab dan akhlak itu kalau Imam Hujjatul Islam, beliau membagi adab itu menjadi tiga. Adab kita kepada Allah, kemudian adab Ustaz Afan. kita kepada Naam, Ustaz Afan dipotong. naam. Ustaz, kenapa penyebutannya adab dan akhlak, bukan akhlak dan adab, Ustaz? Karena adab itu yang pertama ya, Ustaz, maksudnya gitu ya. Yang harus kita Bedanya perbaiki. bedanya adab Maksudnya dan adab akhlak apa, di Om? adab dan akhlak. Akhlak itu mungkin pada kejiwaan kali ya, Ustaz ya. Dalam dalam Bagaimana? dalam ruh kita kali. Kalau adab kan dalam sikap tingkah laku mungkin ya, Ustaz. Sikapnya. Mungkin ada yang menjelaskan berbeda seperti itu. Jadi akhlak itu adalah sifat dalam diri kita, kemudian adab itu yang nampak dalam perilaku gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang menjelaskan itu sama saja seperti istilah-istilah penyebutan tadi, Ibu sekalian. Bisa disebut akhlak, bisa disebut adab, bisa disebut suluk, bisa disebut tazkiyatun nufus, bisa disebut juga tasawuf. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau saya maksud di sini akhlak, di sini maksudnya ya adab itu. Gitu Bu ya. Semuanya adab akhlak. Jadi di sini makanya Imam Hujjatul Islam beliau membagi adab itu atau akhlak itu menjadi tiga. Adab kepada Allah, bagaimana kita uh, bersikap kepada Allah dengan hak-hak Allah. Kemudian adab kita kepada sesama makhluk. Jadi sifat kita yang nampak kepada makhluk itu seperti apa? Perlakuan kita kepada makhluk. Dan adab pada diri sendiri. Adab diri sendiri mungkin yang disebut oleh siapa? Ibu barusan, Om? Siapa barusan? Wahyuli, Ustaz. Bu Yuli. Itu mungkin yang dimaksud akhlak ini maksudnya adab kepada diri sendiri. Maksudnya barusan seperti itu. Jadi tapi sebenarnya adab itu mencakup tiga hal ini. Adab kita kepada Allah, adab kepada makhluk, sesama makhluk, dan kepada diri kita sendiri. Jadi semuanya itu wajib kita perhatikan, perbaiki. Tiga hal ini, insya Allah, akidah, fikih, dan akhlak, ini adalah tiga hal yang akan menjadi materi pokok kita dalam program kita, Majelis Mudarasah. Insya Allah kita akan mempelajari akidah,
fikih dan akhlak nanti. Dan memang para ulama kita itu ketika eh, menulis kitab-kitab dasar untuk pemula itu biasanya itu mencakup tiga hal ini jadi satu kitab yang tipis. Biasanya demikian. Jadi memang karena memang tujuannya supaya betul-betul menyelesaikan mempelajari ilmu wajib. Ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sudah jadi satu-satu kitab, sudah ringkas. Maka nanti insya Allah tiga hal ini yang akan kita pelajari. Namun umat sekalian, perlu kita pahami juga, kalau mungkin kita dalam konteks yang lebih luas, selain dalam majelis kita, atau mungkin dalam konteks pendidikan anak kita, kita juga harus menambahkan hal lain sebagai hal yang wajib untuk dipelajari atau diajarkan. Apa itu? Berarti setelah tiga ini kita tambahkan satu hal yang lain. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini juga merupakan salah satu hal yang wajib kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Para ulama kita mengatakan na'allimu abna'akum al-Qur'ana qabla kulli syai'. Ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran sebelum mengajarkan hal-hal yang lain. Naam, mengajarkan Al-Quran. Tapi juga sama seperti yang lain-lain. Ini mempelajari Al-Quran itu ada kadar yang memang fardu ain hukumnya dan ada kadar yang hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Baik. Kita tahu sebelumnya mungkin ketika kita kemarin di saat majelis murajaah fikih Ramadan di sebelum dan saat awal-awal Ramadan kemarin, kita membahas di antara sunnah sunnah puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau beribadah dengan Al-Quran. Dan kita jelaskan beribadah dengan Al-Quran itu tidak hanya membaca saja. Di sana ada 5 hal yang kita bisa lakukan untuk beribadah dengan Al-Quran. Yang pertama adalah menyimak, sekedar menyimak. Itu sekedar mendengar dan menyimak, memperhatikan, itu sudah merupakan ibadah menggunakan Al-Quran, dengan Al-Quran. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk beribadah dengan Al-Quran adalah tilawah atau membacanya. Kemudian yang ketiga adalah tahfidz, menghafalnya. Kemudian yang keempat adalah tadabbur, mentadabburinya. Kemudian yang kelima baru mengamalkannya. Kadar yang wajib kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan Al-Quran adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Itu yang wajib. Yang wajib adalah membaca Al-Quran dengan benar. Kalau membaca Al-Quran salah-salah, itu berdosa, ya kan Ibu ya? Maka kita wajib belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kalau misalkan masalah tahfidz, menghafal, na'am. Wah, ini fadlun azim. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa besar. Tapi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu apa? Bagaimana membacanya dengan benar. Kalau sudah bacanya benar, baru kita menghafal. Gitu ya Bapak ya? Wadih banget. Kemudian hal lain yang harus kita tambahkan dari tambahkan kepada akidah, fikih, akhlak, kemudian Al-Quran. Yang kelima adalah sirah, teman sekalian. Sirah. Sirah itu apa Ibu sekalian? Sejarah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sirah nabawiyah. Iya. Yang dimaksud di sini adalah sirah nabawiyah, ya, yaitu bidang ilmu yang membahas tentang semua hal terkait dengan Rasulullah, terkait dengan kehidupan Rasulullah. Baik perkataannya, perbuatannya, kemudian persetujuannya, kemudian semua sifat-sifatnya, baik sifat secara fisiknya maupun sifat secara kepribadiannya. Semuanya terkait dengan Rasulullah. Dan itu pembahasannya sangat luas sekali kalau misalkan kita mengatakan sirah nabawiyah.
Tapi dari sirah nabawiyah ini juga ada kadar wajib fardu ain yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Apa itu, Muhammad? Yaitu bagaimana kita mengenal pribadi Rasulullah sehingga kita betul-betul mengimani bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang diutus oleh Allah pada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kita mempelajari sirah yang bisa menimbulkan keimanan atau menumbuhkan keimanan kita. Maksudnya Rasulullah itu adalah betul-betul nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga hal-hal yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Hal-hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Kenapa demikian, Muhammad? Kenapa kita harus mempelajari dari sirah itu hal-hal yang bisa menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Karena Rasulullah pernah bersabda. Ya, Rasulullah itu pernah bersabda itu sekalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Atau mungkin juga ada yang menafsirkan tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, bahkan lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, bahkan lebih dia cintai daripada orang tuanya dan seluruh umat manusia. Jadi itu adalah kadar yang harus kita ketahui dan kita tanamkan pada anak-anak kita. Bahkan dahulu ketika Rasulullah mengucapkan seperti ini, menyampaikan hadis ini, salah seorang sahabat jalil, sahabat yang kita kenal betul-betul dengan keutamaan beliau, keagungan beliau dan kecintaan beliau kepada Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Dan beliau selalu mendukung dan melindungi Rasulullah. Selalu membantu Rasulullah, selalu menyertai Rasulullah. Dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di antara sahabat yang paling terpukul ketika Rasulullah meninggal itu adalah Umar bin Khattab. Sangat terpukul. Tapi ketika mendengar hadis tersebut, Umar sempat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang aku cintai, melebihi anak-anakku dan orang tuaku, dan semua orang, tapi kecuali diriku sendiri." Maksudnya apa? Umar masih lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Tidak, wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaik. Sampai aku menjadi orang yang paling kamu cintai. Maka Umar ketika itu setelahnya Umar berkata, "Na'am. Anta ahabbu ilayya min nafsi." Kurang lebih demikian. Dia mengatakan, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi diriku sendiri. Baru Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang Umar, engkau baru betul-betul beriman. Gitu ya. Jadi sirah ini juga harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Setidaknya hal-hal yang bisa menimbulkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Misalnya bagaimana cinta dan pengorbanan, bagaimana Rasulullah memikirkan kita sebagai umatnya. Bahkan di saat sakaratul maut, Rasulullah masih
masih menyebut umatnya, ummati, bagaimana nanti umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku nanti. Kemudian juga Rasulullah itu, saya tanya umat sekalian, Rasulullah itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya, Ustaz. Orang kaya umat sekalian. Rasulullah itu orang kaya. Dan kita tahu mahar beliau kan, onta berpuluh-puluh onta yang dengan kualitas yang paling baik. Kemudian beliau setiap tahun juga bisa berkurban, ya kan Ibu ya? Ini menunjukkan beliau punya harta. Tapi kalau kita perhatikan juga ada riwayat-riwayat bahwasanya Rasulullah itu suatu ketika bahkan pernah 1 bulan penuh itu tidak mendapati makanan sama sekali. Jadi misalkan ke istri, ke rumah salah seorang istri beliau, kemudian beliau bertanya, hal anda ta'am? Lah, enggak ada, tidak ada makanan. Kemudian ke rumah istri yang lain, bertanya yang sama, apakah ada makanan? Tidak ada. Kemudian ke rumah istri yang lain, apakah ada makanan? Tidak ada. Sampai yang terakhir, kemudian beliau baru mengatakan, idan anak asumul ya, hari ini aku berpuasa. Kok bisa terjadi seperti itu? Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Mas sekali? Bagaimana kalau memang Rasulullah kaya? Bagaimana kok tidak bisa? Bagaimana kok suatu ketika tidak mendapati makanan? Dikatakan bahwasanya di rumahnya itu hanya ada air putih dan kurma, dah itu saja. Bahkan pernah 1 bulan seperti itu. Sebenarnya umat sekalian, Rasulullah itu kaya. Rasulullah itu kaya. Bahkan Rasulullah setelah penaklukan Khaybar yaitu mempunyai kebun kurma dari 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 fai'ah, dari jaminan, kata jaminan. Tapi Rasulullah meskipun beliau itu kaya, beliau itu sangat memikirkan rakyat, sangat memikirkan umat. Saat beliau ada berkecukupan, naam, beliau menafkahi istri-istrinya dengan sempurna, dengan baik. Kemudian, namun tentu Rasulullah tidak membiarkan umatnya, rakyatnya begitu saja. Seandainya ada dari umatnya yang datang kepada Rasulullah dan meminta sesuatu karena dia kekurangan, Rasulullah akan memberikan kepadanya. Pertama, beliau berikan dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Sekarang. Jadi kas negara gitu, ya. Dari kas negara. Tapi Baitul Mal itu tidak semuanya, Baitul Mal itu tidak selamanya ada saldonya. Ketika terus ya, misalkan ada sahabat yang datang kepada Rasulullah minta bantuan, diberikan dari Baitul Mal. Kemudian lama kelamaan kas dari Baitul Mal itu habis. Saat kas dari Baitul Mal habis, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan, oh ini sudah kasnya sudah habis, sudah nggak ada lagi yang mau diberikan? Bukan, tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Saat kas di Baitul Mal habis, Rasulullah mengambilkan bahan makanan dari nafkah yang diberikan kepada istri-istri. Diambilkan. Kemudian ada yang datang lagi, diambilkan dari nafkah yang diberikan kepada istri. Seperti itu sampai suatu ketika habis, betul-betul habis semua di rumah istrinya, semuanya nggak ada makanan sama sekali. Dan Rasulullah akhirnya pada hari itu berpuasa. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah pada umat. Setidaknya kita kenalkan kepada anak-anak kita, misalkan siapa orang tua Rasulullah, kemudian keturunannya, nasabnya bagaimana. Kemarin gimana? Di sana setidaknya kalau nasab Rasulullah itu terringkas dalam 5 bait syair. Aba Usayyidil Wara ana Rutab huwa ibnu Abdillah ya Abdul Muttalib wa Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay ibn Kilab bin Murrah ka Abil Lu'ay wa Ghalib bin Fihr bin Malik wa Nadr kul Kinanah kadhalik wa Khuzaimah
Khuzaimatun mudrikatun Ilyasu. Terus apa? Wa mudarun nizaruhum qiyasu. Malah anak saya yang ingetin om. Thumma ma'addun ba'dahu adnanu wa ba'da dzalika ikhtalafa al-a'yan. Itu nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah. Kemudian misalkan kita tanya, anak-anak Rasulullah itu ada berapa? Anak-anak Rasulullah itu ada berapa om sekalian? Enam Halo? Ustaz, enam Ustaz. Masa 7. 7 ya? Iya deh, 7 deh Ustaz. 7 deh. Nah, 7 mas sekalian. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah, Fatimah. Nah, ada 7 mas sekalian. Ada 7. Ada 7. Ya setidaknya apa ya mas sekalian, kita mengenalkan pribadi Rasulullah kepada anak-anak kita supaya Rasulullah itu menjadi sosok teladan, sosok idola bagi anak-anak kita. Dengan sampai anak-anak kita mengidolakan orang-orang lain terlebih dahulu sebelum Rasulullah. Ya kan Ibu ya? Misalkan, oh ini anak-anak kita tahu ini pahlawan ini. Atau tahu misalkan pemain olahraga ini. Tahu dengan detail. Tapi Rasulullah nggak kenal. Ini musibah. Musibah, betul-betul musibah. Sekarang istri-istri Nabi ada berapa mas sekali? 12. Istri Rasulullah ada berapa? 13. Kalau 11. 11, 12, 13. 11. Ada juga yang bilang 9. 9. Kalau di dalam bait yang disebutkan itu yang riwayatnya jelas, yang riwayatnya pasti itu ada 11. Makanya di dalam bait syair itu diringkas dari zaujatu Afwan, ihda Ustaz. asyar. Nah, Ini ada suara gangguan ya. Mungkin speaker yang nggak perlu dibuka ya Ustaz. Saya nggak bisa fokus, nggak bisa dengar. Terima kasih. maaf sallallahu alaihi. Baik, nastamir. Afwan wahai sekalian. Tadi sampai mana tadi? Zaujatuhu ihda asyar fima rawahu washtahar. Jadi istri-istri beliau ada 11 yang 11. diriwayatkan dan masyhur. Fima rawahu washtahar. Yang pertama Khadijatun fasaudatun. Khadijatu Saudah, kemudian siapa? Aisyah, kemudian Hafsah. Khadijah. Iya, Khadijah tadi sudah pertama, Om. Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah, Hafsah, Zainab, kemudian siapa lagi? Ramlah, kemudian Maimunah, Safiyah, terus siapa lagi Om? Zainab Khalas, man? Hindun, Hindun, kemudian Juwairiyah, Zainabnya ada 2, jadi ada 11 pengatakannya. Yang Zainab itu ada 2, Zainab bintu Jahsin dan Zainab bin Khuzaimah. Kita harus tahu semuanya karena istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin, adalah ibunda bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Dan mereka lah para tauladan kita, ibu-ibu sekalian. Tauladannya siapa? Ya, istri-istri Rasulullah, ya kan Ibu ya? Kita harus mengenal. Baik. Setidaknya ini, kalau kita misalkan membicarakan hal apa saja yang harus kita ketahui, pelajari, dan ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak, Al-Quran, dan sirah. 5 hal itu. Itu hal yang paling utama untuk kita pelajari dan ajarkan. Gitu memahami sekalian. Hal min soal? La yujad. Tidak ada pertanyaan kan Ibu ya? Baik. Kemudian memahami sekalian,
masih terkait dengan menuntut ilmu, belajar, berilmu. Tadi yang pertama kita harus memperhatikan adab-adab penuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita harus paham dan tahu materi apa saja yang harus kita prioritaskan untuk kita pelajari. Jadi barusan kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang bisa menunjang belajar kita. Hal-hal apa saja yang bisa menunjang belajar kita. Kalau Syekh Al-Alamah Syekh Al-Alamah Alawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Makki, beliau menyebutkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah, beliau menyebutkan alatul ilmi arba'un. Alatul ilmi arba'un, alat yang bisa dijadikan yang bisa kita gunakan untuk menunjang belajar kita. Itu ada 4. Apa saja umat sekalian? Yang pertama, Syekhun Fattahun. Syekhun Fattahun. Yang pertama. Yang kedua, Aqlun Rajjahun. Aqlun Rajjahun. Yang ketiga, Wa Kutubun Sihahun. Kutubun Sihah. Dan yang keempat, Mudawamatun wa Ilhah. Mudawamatun wa Ilhah. Syekhun Fattah. Maksudnya apa? Guru yang bisa membukakan pintu keilmuan untuk kita semua. Dikatakan oleh para ulama, al-alimur rabbani istilahnya. Al-alim ar-rabbani. Ulama yang mempunyai jiwa pendidik. Al-alim ar-rabbani huwa man yu'allimu sigharal ilmi qabla kibarihi. Yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mendasar, yang memang wajib dipelajari, yang memang menjadi fondasi keilmuan dan amalan kita. Sebelum ilmu-ilmu yang besar, sebelum membahas, misalkan kita membahas fikih, misalkan fikih yang wajib-wajib dahulu, yang bisa kita amalkan, baru nanti membahas perkara yang besar yang terkait dengan perbedaan pendapat, terkait dengan misalkan bagaimana menyimpulkan dalil. Itu jauh sekali. Nah, awal belajar kita harus belajar dari dasar. Guru itu juga penting, mahasiswa sekalian. Penting karena guru itu metode mengajarnya itu akan berpengaruh pada pemahaman, ya kan Ibu ya? Bagaimana sejauh mana membantu pemahaman murid itu, metode pengajaran seorang guru itu juga berpengaruh. Jadi Syekhun Fattah. Kemudian yang kedua, Aqlun Rajjah. Itu selalu akal yang hidup, akal yang selalu berpikir. Aqlun Rajjah. Tidak hanya mengikuti alur begitu saja. Kita harus terkadang juga harus kritis, terkadang kita juga harus berusaha sungguh-sungguh untuk memahami, menghafal dan lain sebagainya. Kemudian wa kutubun sihah, kitab-kitab yang benar, kitab-kitab yang baik. Pemilihan kitab itu juga penting dalam belajar, karena kitab itu menjadi rujukan utama biasanya dalam belajar yang dibahas dalam pembelajaran. Kemudian wa mudawamatun wa ilhah. Mudawamah itu apa Ibu sekalian? Mudawamah bisa dikatakan istiqomah. Belajar itu perlu istiqomah. Karena saya tadi bilang belajar itu banyak cobaan. Belajar itu butuh waktu yang lama. Terkadang seseorang saat belajar itu pengennya cepat paham, cepat menguasai, padahal ilmu itu tidak bisa seperti itu. Para ulama kita mengatakan, man ramal ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Fa innal ilma yudraku bimururi al-ayyami wal layali. Man ramal ilma jumlatan, siapa yang memaksakan diri untuk menguasai suatu bidang ilmu sekaligus dalam satu waktu, dhahaba anhu jumlatan, maka sekaligus juga saat itu juga akan lenyap darinya. Biasanya kan kalau dulu waktu kuliah itu ada sistem SKS juga, sistem kebut semalam. Sebelum ujian itu semuanya dipelajari gitu ya. Habis
Ujian, selesai ujian lupa semuanya, ya kan Ibu ya? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Baik. Tidak bisa, belajar itu tidak bisa seperti itu. Dia harus bertahap, sedikit demi sedikit. Fa innal ilma yudraku bimururi layal wal ayyam. Karena ilmu itu bisa dikuasai hanya dengan proses dari hari ke hari, dari malam ke malam. Kalau uh, para ulama kita, kalau dalam semua bidang ilmu itu selalu memberikan tangga, tahapan pembelajaran. Tahapan pertama, misalkan kita mempelajari kitab yang dasar dulu, yang menyebutkan di dalam kitab itu hanya poin-poin saja yang penting-penting saja. Oh, kemudian di tahapan berikutnya di sana baru di kitab yang lebih tinggi ada penjelasan-penjelasan tambahan lebih meluas. Tapi belum sampai membahas tentang dalil dan cara memahami dalil. Mengambil kesimpulan dari dalil tersebut atau illah misalkan sebabnya. Tidak. Kemudian di tahap berikutnya lagi, di tangga berikutnya misalkan baru membahas tentang misalkan kenapa kok demikian hukumnya? Karena dalilnya demikian, dilihat dari sudut pandang demikian. Seperti itu. Kemudian meningkat lagi, belajar lagi. Nanti baru membahas tentang perbedaan pendapat. Para ulama lain ada yang mengatakan demikian. Jadi ada tahapan seperti itu. Belajar itu ada tahapannya. Tidak langsung misalkan di awal, langsung pendapatnya ini demikian, pendapatnya ini demikian, pendapatnya semuanya disebutkan pendapat, kemudian nggak ada kesimpulan. Ya udah bingung aja kan akhirnya kan Ibu ya. Nah, kita harus al-mudawamah dan ilhah, sabar dan istiqamah. Itu diantara hal-hal yang bisa menunjang kita dalam belajar. Syekhun fattah, aqlun rajah, kutubun sihah, dan mudawamah wa ilhah. Kemudian berikutnya sekalian, setelah kita belajar, kita sudah belajar, ya kan? Selama ini kita sudah belajar, mempelajari banyak hal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu kita. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu yang bermanfaat hanyalah ilmu yang diamalkan. Nah, kita sering berdoa kepada Allah. Allah manfa'ana bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna 'uluman tanfa'una, dan ajarkan kepada kami tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Rabbal Alamin. Baik, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang diamalkan. Dan bahkan seperti Ibnu Ruslan dalam di awal-awal pengtumah beliau mengatakan wa'amal bila ilmi walau bila usyri kazakati. Jadi, amalkan ilmu meskipun hanya 1/10-nya seperti halnya zakat. Nah, zakatnya ilmu itu adalah dengan diamalkan. Zakatnya ilmu itu adalah dengan diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan maka bukan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Hujjatul Islam Imam Muhammad ibn Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa membaca kitab ini. Dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau mengatakan, La takun minal a'mali muflisan. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah menjadi orang yang merugi karena amal. Janganlah menjadi orang yang miskin amal. Wa minal ahwali khaliyan. Fatayaqqan anna al-ilma al-mujarrada la ya'khudul yada. Hayaqan. Yakinlah bahwasanya ilmu hanya sekedar ilmu saja tanpa diamalkan la ya'khudul yada, tidak akan bermanfaat, tidak ada gunanya.
Bahkan beliau memisalkan di sini, misalkan jika di sana ada seseorang yang pandai berperang, dia lihai berperang, kemudian dia membawa 10 pedang terbaik, 10 terbang, beliau apa? Dia permisalkan di sana ada seseorang yang pandai dan lihai berperang. Kemudian orang tersebut membawa 10 pedang yang paling berkualitas. Kemudian orang ini masuk ke dalam medan perang. Apakah semuanya itu bermanfaat baginya? Dari sana kelihaian dia dalam berperang, kemudian pedang-pedang yang dia bawa, apakah bermanfaat kecuali dengan menggunakannya? Tidak akan bermanfaat. Semua kelihaiannya dan semua pedang-pedangnya itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan digerakkan. Wakada law ini kata beliau, fakada law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Demikian juga lah kalau misalkan seseorang membaca 1000 atau alfu mi'ah, 100.000 permasalahan dalam bidang ilmu. Wa 'allamaha wa ta'allamaha, bahkan sampai mempelajari dan mengajarkannya. Walam ya'mal biha, akan tetapi tidak pernah diamalkan. La tufiduhu illa bil amal, tidak akan pernah bermanfaat semua bidang ilmu tersebut, semua ilmu yang diajarkan, semua bidang ilmu yang dipelajari tidak akan pernah bermanfaat illa bil amal, kecuali diamalkan. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, dia melanjutkan lagi, dan seandainya jika kamu membaca dan mempelajari ilmu mi'ata sanatin selama 100 tahun, wa jama'ata alfa kitab, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal, engkau tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah kecuali dengan mengamalkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah bersabda, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali dari apa yang dia amalkan, dia usahakan. Dan selanjutnya beliau juga menyebutkan ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah bersabda, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Di ayat yang lain Allah bersabda, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Semua hal di akhirat nanti yaitu diberikan sebagai jazaan, sebagai imbalan, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Jazaan bima kanu yaksibun, di ayat yang lain disebutkan jazaan bima kanu yaksibun, sebagai imbalan atau balasan dari apa yang mereka usahakan, mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, tidak hanya beriman saja tapi juga beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain menunjukkan bahasanya yang menentukan itu adalah amalan kita. Jadi ilmu itu harus diamalkan, tidak hanya sekedar mengumpulkan, dikoleksi, tidak. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua yang bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita belajar. Baik. Jam berapa umat sekalian? Seharusnya sudah selesai nih, umat. Baik, berikutnya umat sekalian, terakhir ini terkait dengan materi dan metode belajar kita. Apa yang akan kita pelajari seperti kita singgung tadi, insya Allah yang kita pelajari di Majelis Mudarosah ini adalah terkait hal-hal yang memang wajib kita pelajari dalam ilmu akidah, fikih, dan akhlak. Begitu Ibu ya, adab dan akhlak. Baik. Lalu
apakah kita menggunakan kitab tertentu? Naam, insya Allah kita akan menggunakan kitab tertentu. Dan kitab yang paling awal kita pelajari nanti insya Allah akan mencakup tiga hal itu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang kebanyakan ulama itu biasanya ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama dari mazhab yang lain juga, yaitu ketika menyusun kitab, ketika menulis kitab untuk mubtadiin, untuk pemula, itu biasanya menjadikan satu kitab tiga hal pembahasan itu akidah. Jadi di awal-awal kitab itu membahas akidah, kemudian di pertengahan membahas fikih, kemudian di akhir membahas adab dan akhlak. Gitu Ibu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan menggunakan satu kitab. Insya Allah nanti kitabnya akan saya share PDF-nya, dan kalau misalkan bisa didapati mungkin di marketplace, insya Allah nanti akan saya carikan linknya insya Allah. Gitu Ibu ya. Dan nanti ada beberapa opsi sebenarnya yang kita akan pelajari, seperti misalkan Sulamut Taufiq. Tapi kalau Sulamut Taufiq ini mungkin nanti ada pembahasannya agak-agak kemana-mana. Tapi mungkin ada kitab ringkasannya dari Sulamut Taufiq, itu Mukhtasar Haruri. Atau mungkin kitab yang semisalnya juga hampir sama juga. Isinya hampir sama, itu seperti Risalah Al-Jami'ah atau Mukhtasar Latif. Bisa jadi opsi kita untuk tahap awal. Betul-betul tahap awal dasar. Dan kitab-kitabnya insya Allah mudah, biasanya berharokat. Itu mencakup tiga hal itu tadi: akidah, fikih, adab dan akhlak. Itu dalam Insya Allah satu nanti buku ya, Ustaz? dalam satu buku. Jadi supaya lebih simpel juga dan mudah juga kan Ibu ya. Jadi kita Iya. dalam menggunakan satu kitab, sudah itu termasuk tiga hal tersebut. Apa Ustaz? Itu PDF ya? Nah, insya Allah nanti saya share PDF-nya. Atau kalau misalkan bisa didapatkan dibeli gitu ya di marketplace, insya Allah nanti saya carikan linknya gitu Ibu ya. Iya Ustaz. Terus kalau misalnya kalau kita cetak sendiri nggak apa-apa Ustaz? Biasanya kan suka. Nggak masalah. PDF, kalau PDF bahasa Arab itu biasanya PDF yang sudah tersebar itu sudah mendapatkan izin dari penerbitnya. Jadi Ustaz, kita sistemnya nah, ini satu semester atau triwulan Ustaz? sebenarnya umat sekalian, kita itu belajar di Majelis Mudarosah ini pengennya itu mengadopsi seperti belajar mulazamah. Jadi kita tidak dikejar target waktu. Tujuan kita adalah menguasai dan menyelesaikan kitab kita, yang menguasai memahami materi kita dan menyelesaikan kitab yang kita pelajari. Gitu ya. Jadi nggak dikejar-kejar buru-buru gitu. Iya, Ya. tapi apa Ustaz? Tapi tetap harus ada target waktu kan yang harus kita selesaikan. Satu buku itu misalnya kan berapa pertemuan misalnya begitu. Naam, kalau itu bisa dikira-kira, tapi begini terkadang itu nggak bisa kita betul-betul membatasi, karena pembahasan kita itu terkadang itu juga menyangkut banyak hal. Jadi apalagi misalkan akidah saja, misalkan kita rukun iman, kemudian fikih nanti ada fikih, wudhu, sholat, kemudian zakat, puasa, haji, nanti juga memakan banyak waktu. Belum Iya, lagi seperti saya hari nanti, ini ya Ustaz. nah, Hari ini kan afwan Ustaz ya, saya potong. Tadi kita masuk jam 8 kurang seperempat, sekarang sudah jam setengah 10 lewat. nah, Nah, itu berarti insya setiap Allah, pertemuan itu berapa? 1,5 jam kah? nah, betul. Seperti kalau sekarang ibu-ibu belajar di Kubaro, itu biasanya waktu belajarnya, durasinya biasanya 1,5 jam kan ibu ya. Insya Allah kita sama, nanti sekitar jam 8 sampai setengah 10. Ini agak kelebihan ini memang. Dan karena kita ada 3 materi yang kita pelajari, insya Allah nanti akan kita bagi waktunya. Mungkin di awal kita membahas akidah dulu. Kemudian nanti setelah sampai sekitar mungkin 45 menit, kita berpindah ke materi yang lain. Gitu Ibu ya. Dan khusus untuk fikih, insya Allah nanti
saya tidak langsung masuk ke materi di kitab. Tapi insya Allah untuk fikih nanti saya akan menyampaikan materi pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Seperti saya sempat singgung tadi di awal, ini penting, penting. Bahkan untuk semuanya sebenarnya materi pengantar ilmu fikih itu sangat penting karena kita harus memahami hakikat ilmu fikih itu apa. Yang dibahas di dalam ilmu fikih itu apa saja. Dasar-dasar ilmu fikih itu apa saja. Kemudian bagaimana perkembangan ilmu fikih dari masa Rasulullah, para sahabat, kemudian sampai muncul madhab-madhab. Apakah madhab itu hanya ada 4 itu aslinya? Tentu tidak. Aslinya madhab itu banyak sekali, puluhan. Tapi Allah dengan rahmat dan taufiknya menyisakan hanya 4 yang tersisa sampai sekarang. Itu kenapa demikian. Kemudian bagaimana sikap kita kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kemudian terkait dengan bermadhab, bagaimana orang awam terkait dengan bermadhab. Nah, insya Allah kita akan bahas itu terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai, insya Allah baru kita masuk ke kitab membahas tentang fikih setiap permasalahannya. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Untuk bagaimana setiap pertemuannya, apakah kita nanti membaca kitabnya dulu atau bagaimana? Mungkin hampir mirip seperti di fikih Ramadan kemarin. Jadi kita nanti akan baca dulu yang ada di kitab, kemudian kita terjemahkan. Mungkin ibu-ibu sekalian juga mungkin terkadang saya minta untuk membaca. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan maksud dari poin-poin yang disebutkan di kitab tersebut. Gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Soalnya saya nggak ikut fikih Ramadan, Ustaz. Jadi saya belum Naam. paham. Naam, la ba'sa ya salam. Naam. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Nanya, tapi mungkin belum terdengar. Oh, afwan. Iya. Naam. Boleh kasih contoh untuk adab kepada diri sendiri itu, Ustaz? Saya masih kabur. Tayyib. Jangan kabur. Sini aja. Kabur dalam pemahaman. Nah, begini, kalau kita Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i, beliau mengatakan di kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwasanya hidayah itu ada tahapannya, ada permulaannya, ada bidayahnya, ada permulaannya, dan ada nihayahnya, ada akhirannya. Seseorang tidak akan mendapatkan puncak hidayah kecuali dengan memulai awalannya. Bagaimana memulai awalannya? Memulai awalannya itu dengan membiasakan diri kita dengan adab-adab yang kecil-kecil, yang detail-detail. Misalkan apa? Misalkan adab kepada diri sendiri itu misalkan ketika sebelum tidur apa yang harus kita lakukan. Gitu ya, Bu ya. Ketika makan apa yang harus kita lakukan? Itu adab kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Allah alim. Saya pikir itu berarti anggap aja lah bagian dari menjalankan sunnah Rasulullah seperti itu. Ya, naam. Nah, subhanallah. Syukran Ustaz. Afwan. Soal akhir, ada lagi pertanyaan sekalian? Mungkin bisa lagi. Nah, insya Allah untuk materi hari ini, insya Allah kita cukupkan sekalian, juga waktunya sudah malam, dan insya Allah nanti untuk kitab PDF-nya akan saya share, insya Allah besok, semoga memberikan kemudahan gitu Ibu ya, supaya nanti Ibu juga bisa siap-siap. Dan insya Allah pekan depan kita akan mulai ke materi-materi yang kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita. Sebelum betul-betul kita tutup, ada pertanyaan lagi sekalian? Afwan Ustaz, sebetulnya saya mau nanya yang tadi tentang sifat-sifat atau adab penuntut ilmu itu, Ustaz, yang nomor 3, qanaah atau syukur itu.
Saya belum bisa dijelaskan sedikit lagi, Ustaz. Jadi begini Om, sebenarnya itu semua bidang ilmu kita itu membutuhkan qanaah. Atau apa ya, merasa kita puas dan cukup dan butuh terhadap bidang ilmu tersebut. Gambarannya seperti ini. Seandainya saja bidang ilmu umum, bahasa Inggris misalnya. Kita saat belajar bahasa Inggris, kalau misalkan kita tidak mempunyai rasa qanaah terhadap bahasa Inggris, maksudnya qanaah bagaimana? Kita tidak menganggap bahasa Inggris itu sebagai ilmu yang kita perlukan. Enggak, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris udah susah. Nah, ini ada yang bilang, oh, bahasanya orang munafik. No? Bahasanya orang munafik. Kenapa? Karena tulisannya dan cara bacanya beda. Baik. Misalkan kalau kita dalam diri kita tidak mempunyai sifat qanaah terhadap bidang ilmu yang kita pelajari seperti itu, tidak akan pernah kita bisa menguasai. Kemudian juga misalkan matematika, belajar matematika nggak merasa butuh matematika, maka tidak akan pernah kita bisa menguasai matematika. Gitu kan ya Bu? Demikian juga dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Ada gambaran Om, sudah? Ya Ustaz, berarti kebutuhan kita terhadap satu ilmu ya Ustaz ya. Nah, termasuk juga, nah terkadang itu ya cukup sampai situ saja lah, ntar malah bingung nanti. Afan. Baik, astagfirullah orang. Soal akhir sebelum saya tutup, Muhammad. لا يوجد؟ Maaf Ustaz. طيب ماشي الحمد لله. إن كان ليس لديكم سؤال فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini Muhammad. Baik Ustaz. Semoga apa yang kita bahas di hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang spesial. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dan berada. Jika di antara kita yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Berkah.